الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul Azim. Marilah di kesempatan yang singkat pada hari yang berbahagia ini selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana dengan nikmat dan seluruh karunia Allah yang telah dikaruniai kepada kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kebahagiaan, sehingga mendapatkan kehidupan di alam dunia ini dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu beriring dengan salam, tak lupa selalu kita kirimkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para ulama-ulama, baik ulama-ulama yang mutaqaddimin ataupun ulama-ulama yang mutakhirin, yang muktabar mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim dan kemuliaan khatib kepada seluruh jamaah yang berhadir baur yang berbahagianya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan di dalam agama, termasuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah bauronya. Kita sangat berharap memandu yang kita lakukannya, terutama bauronya. Itulah inti daripada mendapatkan oleh kita semua daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada apa yang akan kita nikmati yang merupakan ridha Allah yang paling utama dari segala nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uronya kita mantang berada yaitu di bulan Syawal. Bulan Syawal yang merupakan diawali oleh bulan Ramadan, di mana kita di bulan Ramadan telah berjuang keras melawan hawa nafsu, di mana hawa nafsunya telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran, di mana semantong yang mampu melawan hawa nafsu maka Allah akan balaskan dengan balasan surga. Wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Semantong yang temakut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu menahan dirinya daripada segala godaan-godaan hawa nafsunya, maka Allah tawarkan pada kita dengan balasan surga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah telah memberikan sebuah gambaran letakalan ayat-ayat yang menceritakan seolah-olah kitanya manusianya tidak luput daripada perbuatan noda dan dosa.
daripada ayat Allah menganjur kita agar segera melaksanakan taubat. Umpamanya walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang apabila telah melakukan perbuatan fahisyah. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au zalamu anfusahum, ataupun orang-orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka orang-orang yang telah melakukan dosa, orang yang telah melakukan penzaliman bagi diri sendiri, maka Allah anjurkan kitanya segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayatnya tersirat bahwa kitanya hana ma'sum, kitanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal anbiya, kecuali para anbiya, para nabi-nabi yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ma'sum. Bagi kita ni yang bukan kelas nabi dan kelas rasul, yang tentunya kita ni selalu di dalam roh dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, dikarenakan kita tidak maksum, Allah menganjurkan fastaghfaru lidzunubihim, menuntut segera kita kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nyo hadiah besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia wali khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Allah mandung keterima taubat kita. Namun perbedaan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toleransi Allah sangat tinggi. Umat Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya. Tapi jalan untuk menuju pada taubat, mereka harus saling membunuh. Mereka harus saling tak antara keluarga dengan keluarga, baru diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bijaksananya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu cerita, ketika tidak orang di Madinah di dalam sebuah hadis, kemudian orangnya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, diterima taubat Allah, tapi taubatan nasuha. Tapi bila umat-umat Nabi terdahulu, tentunya tidak semudah taubat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena demikian, kitanya memandung bahwa telah berada di dalam kesucian. Kitanya telah berjuang keras melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kebahagiaanlah, kemenanganlah bagi orang-orang yang telah suci. Siapakah orang-orang yang telah suci itu? Orang-orang yang telah mampu mengendalikan hawa nafsunya secara umum, walil khusus kepada bulan suci Ramadan. Urungnya anggap di Allah Subhanahu wa taala adalah urung-urung yang kagih, urung-urung yang suci. Kemudian di dalam tafsir ayatnya dijelaskan bahwa urung-urung yang mendapatkan kesucian, yang mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan perlindungan sehingga di yaumil akhirah adalah illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Urung-urung yang mentemui pengampunan, urung-urung yang mentemui kemenangan, urung yang mentemui kesucian di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan adalah urung yang bertaubat. Illa man taba, kecuali urung-urung yang bertaubat, wa amana, dan urung-urung yang beriman. Iman sebagaimana kita telah mengetahui bahwa iman kepada Allah,
nak iman kepada Rasul, nak iman kepada kitab, nak iman kepada hari kiamat, untung baik dan untung jahat. Nyo keimanannya tidak hanya diucapkan dengan mulut, tapi mesti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman katanya kepada Allah, bahwa kita meyakini Allah itu ahad, Allah esa. Qul huwallahu ahad. Kitanya telah siap mengakui bahwa Allah itu esa. Kemudian kitanya telah berikrar di dalam alam arwah ketika Allah menawarkan, alastu bi rabbikum, takil kitanya di dalam alam arwah. Qalu bala. Alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan bagi kamu? Kan Allah kitanya telah mengikrarkan di dalam alam arwah, bala, benar ya Tuhanku. Artinya apa? Kitanya telah siap ketika dihidupkan di alam dunia ini, di dalam jasad jasmaniah yang berbentuk kasar seperti ini, untuk melaksanakan memandu tugas yang telah diperintahkan di dalam agama, dalam kehidupan dunia ini. Nyo pengakuan telah tak mengaku di hadapan Allah. Ibarat orang telah lewat dalam sebuah jabatan, telah disumpahkan, dan telah bersumpah dengan Allah bahwa katanya akan siap melaksanakan memandu tugas yang dibebankan oleh agama kepada kita. Maka hari ini uronyo coba katanya mengintrospeksi diri kita masing-masing. Tanya kalau kepada diri kita, sejauh mana persaksian katanya kepada Allah dengan perbuatan yang telah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita benar melaksanakan yang telah kita ikrarkan di alam arwah. Bila tidak, Allah ancam dengan azab. Apabila kita melanggar dengan aturan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Apabila kita melanggar dengan yang telah kita ikrarkan di alam arwah, inna azabi lasyadid. Ya azab katanya. Dan perkara azab ini bukan perkara ringan dan bukan perkara main-main. Kon urusan pura-pura, bukan kebohongan, pasti. Kemudian iman kita kepada Rasul, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu benar utusan daripada Allah. Maka pemandang yang telah diamanahkan oleh Rasul, janji tentang azab kubur, meyakini benar adanya. Siksaan setelah meninggal bagi orang-orang yang maksiat, benar adanya. Kemudian bagi orang yang taat, Allah balaskan dengan berupa syurga. Dijelaskan di hadis Mi'raj ketika Nabi Isra dan Mi'raj menuju kepada surga, melihat keindahan surga, meyakini benar adanya. Maka apa yang saya yakini lagi kitanya terbukti dari bud kitanya sehari-hari. Bila apa yang tak dengar lagi kitanya, bila apa yang tak yakin hati lah kitanya tidak sesuai dengan perbuatan kitanya, Bandung kitanya perleh ke surga. Tekedi tatanya fidro dua mandung hana urung yang perleh ke azab. Tapi bagaimana prinsip kehidupan kita sehari-hari? Ibadah katanya bagaimana? Wa amala amil salihah katanya bagaimana? Apabila an-urojeh dari punhai sampai an-uronyo tidak ada perbedaan masalah ibadah, berarti bohong. Po yang tak yakini dalam hati katanya tidak sesuai dengan praktek dalam kehidupan katanya. Nyobek dah harap surga. Ibarat kapai jatuh mungkin lepas masakit kena tegai. Mustahil, hana mungkin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, Allah memberikan peluang besar bagi kita. Terutama kita disediakan bulan Ramadan oleh Allah. Telah kita lewati, alhamdulillah. Di depan Allah sediakan satu lagi ibadah yang paling besar, yaitu puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melanjutkan dengan puasa Syawal 6 uro di bulan Syawal, Allah berikan pahala kepada dia seolah-olah penuh berpuasa setahun.
bantik tun gejuk pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, sekalipun yang ibadah sunnah, kita bisa melihat kekurangan diri kita ni. Terkadang katanya sangat remeh menilai ibadah. Kadang-kadang katanya menganggap remeh sebuah ibadah. Alah mabuk sunat. Buktinya terawih hantem selesai katanya. Terawih hantem penuh pakan menganggap itu sunnah. Terlalu tergiur dengan hukum fikih. Sunnah yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Gejuk pahala khatim buku hanya kesiksa yang tinggal. Tergiur dengan definisinya tanpa melihat kekurangan roh katanya dalam ibadah. Bukankah ibadah wajib itu akan ditutupi oleh ibadah-ibadah sunnah? Terlebih ibadah dilakukan di bulan suci Ramadan, sangat besar peluang untuk bisa menutupi ibadah wajib yang kekurangan kita yang lakukan. Uronyo bila katanya periksa draw katanya sembahyang golong 4. Baca le salah mentong. Rukuk golong betul, sujud golong 4. Anggota tujuh hana habis kena kadang. Bukankah dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan bisa menutupi segala-galanya? Kadang-kadang kita yang kelebihan, mungkin yang propaganda syaitan. Cara dilup dalam pikiran kita agar ibadah-ibadah yang kita tinggalkan di pemain pikiran kita alahnya mah ada sunat, ada masalahnya. Nyoku yang sering katanya pemain-main dalam kehidupan. Padahal keberkatan Gusti Allah Taala bak segala perbuatan sunat. Bak perintah. Perintah na dua, na perintah wajib, na perintah sunat. Meteme berkah, kon bak ada wajib. Wajib jika wajib. Semayang hanya ada bubur katanya. Datupu semayang yang berat nya dah tinggal. Tapi kejuk keberkatan hudib katanya, berkat rezeki, berkat usaha dan segala-galanya bak ada sunat. Dan yang sangat banyak ditinggalkan oleh manusia. Uronyo katanya kada umur kapal puluh lebih. Nah ke 50 semayang sunat rawatib goreng hidup. Wate ingat nikmat Allah yang kata pakai katanya jauh lebih banyak. Seharusnya katanya tidak hanya semayang rawatib yang mesti terpunggu. Gejo nafah, tiuro di malam padunggo tak hirup dah terbit nah. Dah fikir nikmat Allah. Masa orang semayang fardu 5 waktu golong ke pah dah bubut dah bayi kepada Allah. Padahal nafahnya nikmat. Setiap nikmat wajib disyukuri. Setiap hal yang disyukuri wajib terpuput dengan betul sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, justru karena katanya manusia merupakan hamba yang dhaif yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan peluang-peluang supaya kitanya tak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bermasalah. Karena pada dasar kitanya manusianya diciptakan dalam keadaan bersih, kertah putih, hana masalah dengan akhirat, hana masalah dengan para malaikat-malaikat. Tapi ketika kitanya berbaur, ketika kitanya nafsu kitanya mulai kambuh, syaitan mulai mengganggu kitanya, dunia mulai menipu kitanya, makhluk mulai mengganggu kitanya, di sini aku mulai kertas tak coret baju. Bukankah satu dosa yang kita lakukan, satu bintik hitam tertanam, tertempel dalam hati kita? Ketika hati kita nyugleh mandum, lagi hati para aulia, kita akan nampak hal-hal yang gaib. Kita akan melihat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahwa kita lakukan maksiat-maksiat, kita tidak berani. Bisa melihat seolah-olah ada lambaian jangan-jangan nah malaikat mendampingi kita tak kalon. Bila hati kita putih bersih. Tapi orangnya pakon. Ketika kita melakukan maksiat rasanya sangat berani. Rasanya hana muthirobi. Yang pakon. Jawabannya adalah hati kita sudah tersalut dengan noda-noda hitam yang begitu tebal. Hana dihli Allah Subhanahu wa taala. Hana dihli para malaikat. Hana dihli seolah-olah ada yang menghalangi maksiatnya. Kualitas ibadah kita tidak mampu untuk mencegah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tubuh kita.
Jangan bertupu lagi katanya. Karena hati katanya tersumbat dengan dosa begitu banyak. Maka oleh karena demikian, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita fastaghfiru lidzunubihim. Kita tuntut pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kesucian yang telah katanya peroleh dari awal already, kemudian yang telah kita capai di bulan suci Ramadan ini, bisa katanya pertahankan terus hingga akhir hayat kita. Uronyo katanya tanpa sadar katanya telah melampaui jalan yang begitu panjang. Umur balik katanya 15 tahun. Kemudian uronyo nak umur katanya 50 atau di atasnya. Coba katanya bayangkan. Dari umur 15 tahun sudah berapa banyak aktivitas ibadah yang telah kita lakukan sebagai modal kita tahu dalam alam barzakh. Padumna ibadah-ibadah yang kada pun, ya ibadahnya sebagai modal, sebagai antisipasi kita. Padumna sedekah yang telah kita sisipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai antisipasi tongkat malaikat. Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, bak tiroh tirourinam gemurumpok dengan Rasulullah. Gaya pegah nasib punya. Penasib di urinaunya rupanya jaronya lumpuh belah hunun. Gemengadu hal ba Rasulullah, ya Rasulullah, doa don ya Rasulullah mustajabah. Tolong nemu doa ya Rasulullah, jarolonyo beraktif kembali, begek kembali. Hingga gedeng oleh Siti Aisyah komunikasi antara gapnya dengan urinau dengan Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, wahai urinau, tu masalah dengan jaro kata. Ya Rasul, hana langsung ba'dom ya Rasulullah. Pernah ba'ti malam nun mulumpo ya Rasulullah. Mulumpo seolah-olah kiamat telah tiba. Hancur memendung ya Rasulullah. Kemudian seolah-olah hari bangkit telah datang. Di meyup maduro si jengkai dadu ulelun ya Rasulullah. Sangat nyata ya Rasulullah. Walau dalam lumpur. Kemudian bahawa dia lu sangat yakin bahwa dua roh cilon si mak di dalam api neraka. Yang kajelas lu yakin ya Rasulullah mak lu dalam neraka. Hingga bahawa dia lu jabak mak lu. Lu tanya wahai ibunda lu, wahai mak lu, pakon jik mak lang azab lagi nyulang kena azab mak. Apa masalah? Padahal mak zaman hana pre debat ibadah. Haji mak kali kerja, umrah berulang kali. Kemudian ibadah-ibadah sunnah hantong pernah lon kalau mak dalam keadaan melalaikan waktu. Tapi pakon mak azab Allah di sini. Sementara kalau liuri nongnya mak genyan bak jaro belah unun. Nai jabruk tu. Belahui genan na lemak sapi. Kita tanya li anaknya dan dijawab mak, wahai anak mertua, memang mak yakin ibadah ya anak mertua. Tapi benda tu pilih kata, maknya adalah orang yang paling krik masalah dunia. Manpu bak jaro maknya belahuna na ijabuk belahui namanya sapi. Semua dek mak hai anak nyukunya paling ikhlas mak sumbangkan di jalan Allah. Sehingga ngonyo ke mak pot apu dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Sehingga bodenya ditanya oleh maknya, li anaknya. Ayah mak, ayah kata orang dermawan, ayah kata orang sosial, dipertempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja orang-orang yang berbahagia di dalam syurga. Baga-baga kecerita lurinongnya Rasulullah. Baga-baga lonya Rasulullah. Lomplung mak ayah tu dalam keadaan senang dengan dalam surga. Rupanya gurumpok lima kenyan, gurumpok li anaknya. Di urinongnya Rasulullah tengah berbagi-bagi bakrum al-Kausar, bakrum Nabi, yaitu di dalam surga. Tengah berbagi-bagi kepada orang ini. Gemurumpok oleh anaknya, wahai ayah, punya dupa ayah, mak lam kena azab, ayah mangat di sini. Nabi ayah inya berculai tak ke mak, gejawablah ayah, wahai anak mertua, inya gepa harum, ia kurung al-Kausarnya gepa harum oleh Allah kepada orang-orang yang krik dalam dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyok balasan kita yang paling bahaya.
Uronyo katanya sangat pelit jalan Allah. Kerit harta, kerit tubuh, kerit pikiran katanya. Untuk kemajuan agama katanya. Menyo kita sadar tengok harum je ikrum al-kausar. Dan syarat taman surga mesti je dia. Karena so yang temeje ikrum al-kausarnya, urunya tidak akan pernah dahaga selama-lama dan tidak akan pernah lapar selama-lamanya. Jadi tamulan surga pajuh makanan kong karena tu JP kong karena gerah. Tanpa meminta izin kepada ayah agaknya, diurinongnya langsung gecok belah tabah yang naisinan, getemok baga-baga, gaya intak bak maknya. Terdengar tabah suara dari pihak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lumpuhkan tanganmu karena engkau membantu orang yang kikir masalah dunia. Terkejut kenyang. Iya hanat rombak mak terkejut dan tengut. Wate kata terkejut jaro kalumpuh dibelah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyu bahagian daripada amal salihah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Bahagian daripada orang salih adalah orang dermawan. Pahala keju, imbalan keju, dulfa'al bala wa tatwil umur. Panjang umur, jauh bala. Bahaya juga betul kita bila kikir. Hana terselamatkan harta kita. Baik dalam dunia, hana jaminan keamanan ini terlebih-lebih negara akhirat. Hingga bawa yang gecok tungkat Rasulullah. Kepada bajaro rinaunya. Gekele Rasulullah. Ya Allah danku dengan keberkatan, dengan kebenaran cerita rinaunya, Nabi jarongnya bersembuh kembali. Alhamdulillah. Mujizat Rasulullah. Jarongnya normal kembali. Yang perlu pegah bila kitanya sebahagian daripada harta yang telah Allah titipkan pada kitanya sebagai sumber, sebagai simbol bawahnya adalah amalan salihah, kitanya sia-siakan, resiko akan kita dapatkan. Karena apa yang kitanya miliki orangnya ini adalah bukan milik kita. Tanya nak pakai baju, nak pakai ijaz kurung, pakai rupiah, na rumah na udah kau nak tahu kitanya. Buktinya mati hana ada pulang kubu Hondanya. Hana tak perlu rumah lang kubu, hana sejarah urut paling kaya lang dunia kubu berai perlu rumah perlu motor hana. Yang menandakan kon ata katanya. Oh dah pegang ata ahli waris. Nyampi kon ata ji, mati di piro guru lain lo. Ahmad kali ata katanya yang kena amal yang solehah. Yang kena ata katanya, yang lain mandu mata kau. Yang menjadi pertanyaan, tahu ata katanya orangnya yang kada kebah. Yang gak siap tu tak kuala butuh hata katanya. Menyogah lambek lalai. Bek nama ayub nang grogok bala dia banjir. Tanah hilir ada kalau ledakan gunung berapi, gempa luar biasa. Nyu pudah preh tu nami kau tu. Bek lalai. Maka Allah anjurkan pada kita fastaghfiru lidzunubihim. Tuntut pengampunan Allah. Terkedi pemantang terjadi kita tidak telah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkedi awal kiamat, tanya kah siap? Terkedi terjadi bala, kita telah siap. Terkedi awal mati, juga kita telah siap untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada khutbah kita hari ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita membenah diri. Kitanya kembali melihat ke jalan yang benar. Melihat kekurangan diri kita sejauh mungkin. Dengan selalu melupakan kejelekan-kejelekan yang nabago. Tanpa melihat, mengoreksi terlalu jauh kekurangan ulum lain. Kita selalu sibuk untuk memperhatikan kekurangan diri kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.